rencanamu Yahweh, kau siapkan masa depan indah bagiku. Kau ubah hidupku menjadi baru. Sungguh ku terpesona atas rencanamu. Setia di sepanjang hidupku, kau Tuhan yang tak pernah membiarkanku jalan sendiri dalam hidupku. Kau Yahweh, Tuhan yang setia. Rencanamu Yahweh, kau siapkan masa depan indah bagiku. Kau ubah hidupku menjadi baru. Sungguh ku terpesona. Shalom Alaikum dan selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Rio kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, program refleksi di 107.8 FM Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Ya sahabatku, tempat di mana suara kebenaran disuarakan dengan lantang dan terang untuk kebenaran akan nama Bapa Yahweh. Dan malam hari ini, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025, kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup menggugah pikiran kita, bahkan mungkin kontroversial nih bagi sebagian orang. Dan tema malam ini sahabatku, apakah Rabi Saul itu rasul palsu? Nah, ini tanda tanya bagi kita semua. Ini topik yang cukup dalam dan pasti menantang pemahaman kita tentang kebenaran sejarah dalam Alkitab atau kitab suci, khususnya seputar sosok yang kita kenal sebagai Rasul Paulus atau dalam bahasa nama Ibraninya Rabi Saul. Dan malam ini kita tidak sendirian, karena kita akan belajar bersama dengan seorang hamba yang begitu, hamba Tuhan yang senior, yang suaranya tidak asing lagi ya di ruang dengar sahabat, yang akan mengajarkan kepada kita mengenal luas dan juga sudah hadir dengan sukacita Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Langsung saja kita menyapa. Shalom Alaika, selamat malam Dad. Alaika shalom Rio, alaika shalom. Sudah cukup lama enggak muncul. Apa kabar nih Dad? Kabarnya haleluya, luar biasa. Wow, haleluya. Yes. Ya, kami ucapkan terima kasih nih buat Dedi sudah hadir di studio Radio Surya Kebenaran yang judul yang wow. Judul yang wow gitu kan. Loh, emang ada yang palsu, apa juga ada yang asli gitu kan. Akhirnya saya bertanya-tanya nih. Nah, sekarang Dad, sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya kasih satu pertanyaan ya. Ini ketika Dedi kasih judul ini, saya langsung bertanya nih. Nah, siapakah sebenarnya Rabi Saul atau yang kita kenal dengan Rasul Paulus ini, dan mengapa muncul pertanyaan seperti itu bahwa dia adalah rasul palsu nih, Dedi? Iya, yang intinya sebetulnya adalah karena kesalahpahaman dari pembaca kitab suci itu sendiri ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Rabi Saul atau Rasul Paulus itu adalah muridnya Gamaliel, cucu perguruannya Hillel. Dan dia seorang ahli Torah yang tentu saja tulisan-tulisannya adalah tulisan yang berbau teologis, sedangkan pembacanya hanya membaca tanpa mempelajari lebih dalam. Baik. Sehingga terjadi kesalahpahaman. Begitu Rio. Oke, ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini apakah ini hanya kesalahpahaman sejarah
atau perbedaan doktrin, atau atas dasar Alkitabiah yang perlu kita telah secara jujur di malam hari ini. Nanti bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, kita akan membahas lebih dalam di malam hari ini dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam. Dan jangan ragu sahabatku untuk berinteraksi atau bertanya. Bagi sahabat yang punya pertanyaan maupun konseling, kami sudah membuka di 0816654532. Untuk sahabat yang mau bertanya ataupun konseling di malam hari ini, kami menunggu atensi sahabat. Nah, baiklah, langsunglah tanpa berlama-lama Dedi, kita masuk pada sesi yang pertama untuk pembahasan kita di malam hari ini. Silakan, Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, apakah Rabi Saul itu rasul palsu? Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang berpikir bahwa Rabi Saul itu rabi palsu atau rasul palsu? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada saat dia bersaksi itu disangka kesaksiannya itu adalah kesaksian bagi dirinya sendiri. Dan kesaksiannya tertulis di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1-6. Saya akan baca, demikian bunyinya. Dan Saulus bahkan sambil terus menebarkan ancaman dan pembunuhan terhadap murid-murid Tuhan, seraya menghadap kepada imam besar, ia meminta darinya surat-surat ke Damaskus, ke sinagoga-sinagoga, supaya jika dia menemukan beberapa orang yang berada pada jalan itu, baik pria maupun wanita, dia dapat menyeretnya ke Yerusalem dengan terbelenggu. Dan terjadilah ketika melanjutkan perjalanannya mendekati Damaskus, dan tiba-tiba memancarlah di sekelilingnya suatu cahaya dari langit, dan sambil rebah ke tanah dia mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Sukar bagimu menendang ke tongkat runcing. Lalu dengan kok hilang ini. Lalu dengan gemetar dan heran dia berkata, ya Tuhan, engkau ingin aku melakukan apa? Dan Tuhan berkata kepadanya, bangunlah dan masuklah ke dalam kota, dan akan diberitahukan kepadamu apa yang seharusnya engkau lakukan. Jadi Kisah Rasul yang tertulis di dalam pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu disangka kesaksian bagi dirinya sendiri. Jadi saat bersaksi di hadapan orang Yahudi juga di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 6 sampai 10 yang berbunyi demikian. Dan terjadilah kepadaku ketika berangkat dan mendekati Damaskus, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang terang dari langit ke sekelilingku. Aku pun terjatuh ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan dia berkata kepadaku, akulah Yesua, orang Nazaret yang sedang engkau aniaya. Dan mereka yang ada bersama aku memang melihat cahaya itu dan menjadi takut, tetapi mereka tidak mendengar suara yang berbicara kepadaku. Dan aku berkata, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Dan Tuhan berfirman kepadaku, seraya bangkit pergilah ke Damaskus, dan di sana akan dibicarakan denganmu mengenai segala sesuatu yang telah ditetapkan bagimu untuk melakukannya. Jadi ayat-ayat yang baru saja saya baca itu dianggapnya orang bahwa Rabi Saul ini bersaksi tentang dirinya sendiri. Ya logisnya kalau bersaksi tentang dirinya sendiri bisa saja bohong. Karena sekarang ini kan banyak pendeta supaya kelihatan hebat, dia bersaksi bagi dirinya sendiri yang aneh-aneh seolah-olah itu datang dari Tuhan sehingga membuat orang terpukau. Wow, begitu.
Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa ayat-ayat yang baru saja saya baca itu dianggap kesaksian dirinya sendiri? Karena dianggap kitabnya itu ditulis oleh dirinya sendiri. Menurut Rio, Kisah Rasul yang nulis siapa? Kalau Kisah Rasul kan bukan tulisannya Rabi Saul sebenarnya. Betul. Kecuali kalau surat-surat kepada jemaat-jemaat itu baru tulisan dia. Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Jadi karena dianggapnya itu tulisannya Rabi Saul sendiri, maka dia bisa berbohong. Ya, karena kita melihat suatu realitas, banyak orang bersaksi yang spektakuler, bahkan bisa naik turun ke surga dan sebagainya. Padahal logikanya kalau orang sudah naik ke surga, masuk ke dalam, nggak mau pulang lagi. Betul, iya kan? Betul. Ngapain balik gitu? Ngapain balik? Yes. Orang Indonesia aja kalau sudah ke Amerika, sudah keenakan di Amerika, nggak mau balik, apalagi ke Samayim, ke surga. Betul. Wah, masa pulang balik kayak naik angkot saja. Nah, ini hal yang pertama, Rio. Siap. Jadi saat Rabi Saul dipilih itu dianggap memilih dirinya sendiri. Di dalam Kisah 9 ayat 10 sampai 15 di sana lebih jauh dikatakan, dan ada seorang murid di Damaskus dengan nama Ananias, dan Tuhan berfirman kepadanya dalam penglihatan, hai Ananias, dan dia berkata, lihatlah aku, ya Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya, setelah bangun pergilah ke jalan sempit yang disebut jalan lurus, dan carilah di rumah Yehuda atau Yudas seorang yang bernama Saulus, orang Tarsus, karena lihatlah dia sedang berdoa, dan dalam penglihatan dia melihat seorang dengan nama Ananias yang masuk dan menumpangkan tangan atasnya sehingga dia dapat melihat kembali. Dan Ananias menjawab, ya Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini, betapa banyaknya hal-hal jahat yang orang ini telah perbuat terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Bahkan di sini dia memiliki wewenang dari imam-imam kepala untuk membelenggu semua orang yang memanggil nama-Mu. Namun Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel. Jadi dari sini kita tahu bahwa Rabi Saul ini memang dipilih oleh Elohim untuk berbicara kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, bahkan kepada orang Israel sendiri. Jadi tiga hal ini. Tetapi kesaksiannya itu dianggap mengunggulkan dirinya sendiri. Bagaimana kita sering melihat ada orang yang bersaksi menunjukkan bagaimana background atau latar belakangnya, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, Rio. Ditambah-tambah ya, supaya orang merasa wow, ini orang hebat begitu. Nah, apa yang tadi saya baca itu dianggapnya demikian. Kenapa? Karena orang tidak paham, dianggapnya Kisah Rasul itu ditulis oleh Rabi Saul, sehingga menulis tentang dirinya sendiri. Dikira mungkin diarinya apa ya? Nah, diarinya betul. Makanya karena kesalahpahaman yang pertama inilah, maka orang berpikir Rabi Saul itu adalah rasul palsu. Begitu, Rio. Itu dia, Dad. Sesi yang pertama. Ya, ini sesi pertama dulu deh. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun sahabat berada, di 107.8 di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, kita sudah membahas untuk sesi yang pertama dan penjelasan yang sangat luar biasa dan membuka wawasan kita. Nah, kembali lagi sahabatku, kalau kita berbicara tentang kitab Kisah Para Rasul ya, tadi sudah dikatakan bahwa yang menulis adalah Lukas gitu sahabat. Dan banyak orang mengira itulah tulisan yang dikarang sendiri oleh Rabi Saul, sehingga mereka menyatakan bahwa dia itu palsu sahabat. Dan ketika sahabat mendengar, nanti bagi sahabat yang punya pertanyaan silakan langsung saja di 08166554532. Baiklah, kami akan hadirkan dulu lagu pujian ke ruang dengar sahabat sebelum kita kembali lagi dalam pembahasan kita di malam hari ini dengan
dengan judul yang luar biasa. Kembali lagi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Apakah Rabi Saul itu rasul palsu? Jangan kemana-mana. Pernah ku lupa semua kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidupku. Meski terkadang berat jalan yang aku lalui, namun Kau selalu ada di setiap langkahku. Kepadaku dengan iman yang telah Kau tanam di hatiku. Walau dunia tak percaya pada janji-Mu, namun janji-Mu nyata di dalam hidupku. Betapa firman-Mu, biar tak terselami oleh pikiranku Tuhan. Semua yang telah Kau beri padaku melampaui segala akalku. Tak pernah sekalipun Kau ingkari janji. Rancangan-Mu indah, tak terselami pikiranku. Betapa besar oh Tuhan kasih-Mu kepadaku. Kau buka jalanku selalu. Kasih-Mu
Ku masuk ke dalam bait. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sebuah pujian sudah hadir ke ruang dengar sahabat dengan judul Kasih-Mu yang Sempurna. Dan di malam hari ini masih bersama dengan kami di 107.8 dalam program Refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA di malam hari ini. Khususnya sahabatku yang mendengarkan di radio konvensional dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Dengan pembahasan kita, apakah Rabi Saul itu rasul palsu? Nah, sahabatku, seperti yang tadi sudah dikatakan di sesi yang pertama, di mana tentang kitab Kisah Para Rasul. Ya, kita tahu bahwa Kisah Para Rasul itu sebagai satu narasi yang berkesinambungan yang ditulis oleh Lukas. Nah, jadi jangan sampai kita salah paham ya. Kita cek dulu nih asalnya dulu baru bersuara ya, Dad. Iya, betul. Dan gini Rio, sesuai dengan kitab suci sendiri mengatakan bahwa semua yang tertulis itu kan karena ilham Ruach HaKodes. Amin. Artinya bahwa apa yang ditulis oleh Lukas itu diilhami oleh Ruach HaKodes. Dan terbukti dengan ayat-ayat yang lain ini tidak tabrakan, tidak bertabrakan, karena memang itu ilham Ruach HaKodes. Kalau hanya tulisan tangan manusia tanpa diilhami bisa tabrakan, kan gitu. Betul, dan juga pasti ada kebingungan di sana karena secara manusia deh. Nah, dan sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua. Nanti bagi sahabat yang mau bertanya silakan di 08166545532. Kami menunggu atensi sahabat dalam pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Silakan, Den. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya tegaskan lagi bahwa Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas atas ilham Ruach HaKodes. Artinya pilihan itu juga pilihan dari Ruach HaKodes. Bukan pilihan dari dirinya sendiri atau karangannya sendiri. Mungkin karena frustasi dia mau bunuhin orang Kristen tetapi tidak memungkinkan dan sebagainya. Tetapi kalau kita membaca kronologisnya sangat jelas di situ bagaimana Lukas menulis secara detail tentang background latar belakangnya juga. Nah, tadi yang terakhir saya membaca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 15. Saya akan ulang lagi. Kisah 9 ayat 15 dikatakan, namun Tuhan berfirman kepadanya, pergilah karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel. Jadi Rabi Saul ini dipilih oleh Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach untuk tiga golongan. Yang pertama adalah bangsa Goyim, bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Kemudian yang kedua untuk raja-raja, dan yang ketiga untuk Bani Israel sendiri. Nah, yang pertama melalui Yeshua HaMashiach inilah maka Yahweh sendiri yang memilih Saulus yang disebut sebagai bejana pilihan bagiku. Artinya dipilih secara langsung oleh Yahweh suatu tujuan khusus. Tadi yang pertama membawa nama Yahweh tentu saja dalam konteks ini melalui pengenalan akan Yeshua. Kadang ada orang yang berpikir, mana Yahweh? Tidak ada perjanjian baru nama Yahweh. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 13 di sana dikatakan Kikol Asyer Yikrak Vesem Yahweh Yimalet. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Amin. Bahkan saya sudah membuat buku perbandingan dua kitab dari King James dan Brit Kadasa, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Kalau saya tidak salah ingat ada 231 kali nama Yahweh tertulis di dalam kitab perjanjian baru. Bahkan kemarin ada orang yang kirim WA ke saya dikatakan, coba buktikan Yeshua pernah tidak menyebut nama Yahweh. Saya beri Matius 22 ayat yang ke-37 yang berbunyi, wa yomer Yeshua elai wa ahaf ta'et Yahweh Elohika bekala fafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, kalau kita yang mengaku sebagai murid Yesua tetapi tidak mengikuti ucapan Yesua, lalu Yesua yang mana lagi yang kita ikuti? Lalu masih juga bertanya, murid-murid atau orang-orang yang mengaku diri sebagai murid Yesua, ada enggak yang menyebut nama Yahweh? Saya kasih saja ayat tadi, Roma 10 ayat yang ke-13. Ya. Kemudian ketika Rabi Saul berbicara bagi Gentile atau non-Yahudi atau Goyim, di dalam Roma 11 ayat 13 dikatakan, sebab aku berkata kepada kamu bangsa-bangsa lain, karena sebagaimana aku sesungguhnya adalah seorang rasul bagi bangsa-bangsa lain, maka aku mengagungkan pelayananku. Galatia 2 ayat 7-8 dikatakan, melainkan sebaliknya, dengan melihat bahwa aku telah dipercayakan Injil bagi orang-orang tak bersunat, seperti halnya Kepa bagi orang-orang bersunat. Ayat 8, sebab dia yang telah bekerja di dalam Kepa untuk kerasulan orang-orang bersunat, dia juga telah bekerja di dalam aku bagi bangsa-bangsa lain. Kemudian Efesus 3 ayat 8 dikatakan, kepadaku yang paling hina dari semua orang kudus, anugerah ini telah diberikan untuk menginjilkan kekayaan Hamasia yang tak dapat dimengerti di antara bangsa-bangsa lain. Jadi hal yang pertama, Rabi Saul memang diutus untuk berbicara kepada bangsa-bangsa Goyim, bangsa-bangsa lain selain orang Yahudi. Yang kedua, kepada raja-raja. Dan itu terbukti di dalam Kisah Rasul 26 ayat 12-18. Di sana dikatakan, dan pada suatu saat ketika menempuh perjalanan ke Damaskus dengan wewenang dan izin dari para imam kepala, di tengah perjalanan itu pada siang hari, ya raja, aku melihat sebuah cahaya dari langit lebih dari sinar matahari yang bersinar meliputi aku dan mereka yang bersamaku ketika menempuh perjalanan itu. Dan ketika kami semuanya rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dan yang berkata dalam dialek Ibrani. Perhatikan, dalam dialek Ibrani, karena Rabi Saul itu orang Ibrani. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu untuk menendang ke tongkat runcing. Maka aku berkata, siapakah engkau Tuhan? Dan dia berkata, akulah Yesua yang sedang engkau aniaya. Jadi pada saat Tuhan mengatakan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku, itu dalam dialek Ibrani. Namun bangunlah dan berdirilah di atas kakimu, karena untuk inilah aku nampak kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pengawal dan saksi, baik mengenai hal-hal yang telah engkau lihat maupun hal-hal yang akan aku perlihatkan kepadamu, dengan memilih engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain yang kepada mereka aku sekarang mengutus engkau, untuk membuka mata mereka agar berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa Satan kepada Elohim, supaya mereka menerima penghapusan dosa dan bagian warisan di antara orang-orang yang telah dikuduskan oleh iman kepadaku. Ini ayat-ayat membicarakan tentang situasi ketika Rabi Saul bersaksi kepada Raja Agripa kalau tidak salah. Ya. Kemudian ketika Rabi Saul membicarakan tentang juru selamat kepada Bani Israel, itu tertulis di dalam Kisah Rasul 13 ayat 46-47. Namun sambil berbicara dengan berani, Polos dan Barnabas berkata, adalah perlu bahwa firman Elohim pertama-tama dibicarakan kepadamu, tetapi karena kamu menolaknya dan kamu memutuskan bahwa dirimu sendiri tidak layak untuk hidup kekal, lihatlah kami dibelokkan kepada bangsa-bangsa lain. Sebab demikianlah yang telah diperintahkan Tuhan kepada kami, aku telah menempatkan engkau sebagai terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya keberadaanmu sebagai keselamatan sampai ke ujung bumi.
Jadi pemilihan ini terjadi bukan karena usaha atau kehendak manusia, tetapi karena inisiatif ilahi sepenuhnya, sebagaimana ditegaskan dalam banyak bagian dalam tulisan Rabi Saul sendiri. Seperti misalkan di dalam Galatia 1 ayat 15-16. Namun pada saat Elohim berkenan, Dia yang telah mengkhususkan aku dari kandungan ibuku dan yang telah memanggil melalui anugerahnya untuk menyingkapkan putranya melalui aku, supaya aku dapat menginjilkan Dia di antara bangsa-bangsa. Aku tidak serta-merta berunding dengan daging dan darah. Jadi di sini kita melihat bagaimana Rabi Saul ini benar-benar dipilih oleh Tuhan secara langsung, yaitu Yahweh sendiri. Yesua yang dianiayanya melalui panggilan yang langsung dan personal, bukan melalui lembaga, bukan manusia, bukan karena Rabi Saul layak. Justru dipanggil ketika ia masih menganiaya jemaat Yahweh memanggilnya. Ini sekarang sedang terjadi. Banyak orang-orang yang dulunya menghina Yesua, begitu benci luar biasa, tetapi tiba-tiba dijumpai dan akhirnya menjadi murid Yesua. Ini yang sedang terjadi. Sementara yang dari orang yang dari kecil biasanya sudah mengenal Yesua sebagai Tuhan, mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya, akhirnya lock out, meninggalkan kekristenan. Jadi saya memperhatikan kebanyakan orang yang meninggalkan kekristenan, walaupun tidak semua, itu kebanyakan karena pahit hati, kecewa dengan kekristenan. Sementara orang yang masuk menjadi Kristen itu kebanyakan karena dijumpai oleh Tuhan. Nah, ini sebuah realitas, Rio, yang harus kita pahami, karena memang kenyataannya demikian. Ya, saya sendiri dulu juga tidak pernah mau pergi ke gereja. Ngapain pergi ke gereja? Karena pergi ke gereja dianggapnya ya orang untuk mengisi waktu kosong daripada menganggur. Atau kan dulu saya belajar ilmu bela diri, masa ditampar pipi kiri berikan pipi kanan, itu tidak cocok. Sedangkan dulu saya belajar ilmu bela diri, kalau ditampar pipi kiri ya ditangkis, tangan yang lain nyerang, kaki bila perlu, gitu. Jadi saya pikir, wah, saya jadi pengecut nih kalau jadi Kristen. Tapi setelah saya pelajari, ternyata terbukti bahwa Yesua itu bukan pengecut, Rio. Buktinya pada hari dia mau masuk ke Yerusalem, dia harus mati, dia masuk. Sekarang coba orang preman yang paling berani bagaimanapun, kalau sudah ditentukan pada hari dan tanggal itu dia masuk ke Yerusalem mati, saya yakin tidak akan berani masuk. Tetapi Yesua berani. Artinya dia adalah pribadi yang gentleman. Amin. Yang siap mati bagi umat-umatnya. Begitu, Rio. Haleluya. Ya, terima kasih Dedi. Ya, sahabatku, di sesi yang kedua ini sangat dijelaskan baik kembali lagi ya, di mana ada 3 bagian antara bangsa Goyim, raja-raja, dan Bani Israel sendiri, di mana sahabatku apa yang disampaikan, apa yang ditulis tentang Rabi Saul ini, sahabatku. Nah, bagi sahabat yang ada di rumah yang mempunyai pertanyaan, silakan langsung saja di 0816654532 di malam hari ini. Kami mengundang dan menunggu atensi sahabat. Tapi kami ucapkan selamat malam dulu. Ini buat Ibu Umi dan keluarga di Blotongan Salatiga. Selamat malam buat Ibu Umi. Selamat malam Bu Umi. Dan juga selamat malam untuk Ibu Yulita dan keluarga yang ada di Bugisan. Haleluya, Ibu Yulita, selamat malam. Selamat malam. Dan juga untuk Ibu Kasni, selamat malam. Selamat malam Ibu Kasni. Dan juga untuk Ibu Susi, selamat malam. Oh iya, Ibu Susi, selamat malam juga. Haleluya. Ini sahabat-sahabat di Kota Ambarawa. Ini kita ketinggalan juga nih Dedi. Kita punya pendengar. Ini di Kota Salatiga ada Bapak Adi. Wah, selamat malam Pak Adi. Pak Adi Salatiga, dan juga ada Ibu Rina dari Surabaya. Wow, Ibu Rina, selamat malam. Apa kabar Surabaya?
Haleluya, haleluya. Nah, ini kita bicara tentang Ibu Rina di Surabaya, tapi ini mungkin kita mengulangi sekali lagi, Det. Ini karena pertanyaan dari Ibu Rina. Saya mulai dari pertanyaan ketiganya Ibu Rina sebelum nanti pertanyaan 1 dan 2 kita ulangi lagi karena tadi sudah Dedi sempat singgung dalam pembahasan kita di malam hari ini. Shalom Pak Yakub, selamat malam. Iya, selamat malam Bu Rina. Ini dari Ibu Rina. Apakah Yesus sendiri pernah menyebut atau menegaskan bahwa Paulus adalah utusannya, atau semua pengakuan itu berasal dari Paulus sendiri? Ya, tadi saya sudah sampaikan Bu Rina bagaimana kesaksian dari Rabi Saul yang ditulis oleh Lukas. Bagaimana panggilannya ketika dia sedang menuju ke Damaskus untuk mendapatkan surat supaya bisa menganiaya menjadi legal. Justru pada saat itulah Yesua menjumpainya di awan-awan dengan suara, "Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saul mengatakan, "Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesua yang engkau aniaya itu." Jadi Yesua sendiri yang memilih. Begitu Bu Rina. Jadi dia langsung dipanggil secara pribadi. Dipanggil secara pribadi. Yes. Ya. Baik, terima kasih Dedi sudah menegaskan ulang. Nah, sekarang kita kembali masih dari Ibu Rina di Surabaya. Ya. Kalau memang Rabi Saul disebut rasul palsu oleh sebagian orang, kenapa dia justru mendapat banyak pewahyuan dan penulisan kitab yang diakui dalam Alkitab? Bagaimana kita menilainya secara adil nih Pak Yakub? Ya, terima kasih Bu Rina. Seperti yang di awal saya sudah sampaikan, sebetulnya karena orang tidak memahami tulisan-tulisan Rabi Saul. Sebagaimana kita ketahui, Rabi Saul ini adalah seorang teolog. Pada zaman itu, kalau sudah di bawah Gamaliel itu orang takut. Kalau sekarang kira-kira profesor, doktor yang titelnya panjang-panjang itu, Rio. Ya. Dan notabene Gamaliel ini muridnya Hillel, orang yang sangat disegani pada zaman itu. Jadi Rabi Saul ini adalah cucu perguruan daripada Hillel. Sehingga untuk memahami tulisan-tulisannya, ya sebagaimana kita ketahui, bahasa teolog dengan bahasa orang awam memang beda. Nah, kebanyakan orang memahami dengan cara pemahaman awam, sedangkan tulisan Rabi Saul ini tulisannya teolog. Jadi perlu direnungkan. Karena itu nanti pada sesi yang ketiga saya akan menyampaikan apa yang menjadi sebab Rabi Saul ini juga disebut sebagai rasul palsu. Khususnya saya kasih bocoran yaitu tentang ajarannya. Karena dianggap ajarannya berbeda dengan Yeshua HaMashiach begitu. Tapi sebetulnya tidak ada perbedaan. Nanti saya akan sampaikan tuh ada sesi yang ketiga. Baik, dan ini pertanyaan ketiga. Maksudnya pertanyaan kedua dari tiga pertanyaannya Ibu Rina. Kayaknya nanti kita mengarah ke sesi ketiga nih, Det. Karena ditanyakan begini, saya sempat membaca dikatakan bahwa ajaran Paulus bertentangan ajaran Paulus tentang kasih karunia sering disalahpahami seolah-olah bebas dari ketaatan. Apakah itu memang ajarannya atau ada yang salah tafsir? Nah, nanti itu ada di sesi ketiga Bu Rina. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rina sudah memancing ya. Ini kita spill jadi nanti yang di rumah daripada penasaran ya dengarkan dulu nih Radio Surya Kebenaran. Nah, sekarang kita lanjutkan, Det. Ini ada sapaan dulu dari Ibu Umi dan keluarga. Terima kasih buat Kak Ariul dan juga Bapak Gembala. Selamat malam. Selamat melayani. Buat Bapak Gembala, luar biasa pelayanannya, Bapak Yahweh memberkati. Amin, amin. Amin. Nah, sekarang nih dari Pak Adi, Det. Pak Adi di Salatiga. Langsung saja saya akan bacakan. Apakah benar dari Pak Adi di Salatiga, apakah benar bahwa Paulus menghapus hukum Taurat nih, Det? Karena banyak gereja hari ini mengajarkan bahwa hukum sudah tidak berlaku lagi sejak kedatangan Yesua. Nah, ini nanti ada di sesi ketiga Pak Adi. Oke, kita tunggu Pak Adi. Terus Pak Yakub, apakah mungkin juga terjadi bahwa sebagian umat belum membedakan antara pengajaran rasul dan juga interpretasi pribadi sehingga muncul pandangan ekstrim terhadap Paulus gitu deh. Ya, pada intinya sebetulnya karena sudah ada stigma negatif tentang Rabi Saul. Orang kalau sudah di stigma negatif, mau hal yang positif pun ya tidak akan diterima.
Begitu. Padahal Rabi Saul tidak menghapus Torah. Yang jadi masalahnya Pak Adi, karena terjemahannya itu, Torah dengan Torat itu beda. Torah itu artinya pengajaran atau hukum, sedangkan Torat itu teori. Tetapi antara Torah dengan Torat itu di dalam kitab suci diterjemahkan Taurat. Nah ini, jadi Taurat itu bisa Torah, bisa Torat. Padahal antara Torah dengan Torat itu berbeda. Ya ini kembali karena kesalahan terjemahan ya. Saya sebetulnya tadinya juga tidak terlalu peduli tentang masalah itu. Tetapi saya ingat betul beberapa waktu yang lalu, lebih dari 2 tahun kalau tidak salah, Ibu Gembala Roida Hutasoid dari Lubuk Pakam itu pernah tanya kepada saya begini, Pak, apa bedanya Torah dengan Torat? Wah, tersentak saya. Saya tidak berani sembarang langsung menjawab. Saya harus selidiki dulu. Ternyata Torah dengan Torat itu berbeda. Torah itu artinya pengajaran atau hukum, sedangkan Torat itu teori. Ya intinya sih kalau dikatakan Torah sekarang sudah tidak berlaku atau hukum itu tidak berlaku, sekarang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu Torah bukan? Kan Torah. Nah kalau tidak berlaku berarti sekarang boleh berdusta, boleh membunuh, boleh berzina dan sebagainya dong. Ya, nanti kita akan sambung di sesi yang ketiga. Ya. Nah, nanti bagi Pak Adi, ini masih ada satu lagi pertanyaan dari Pak Adi. Kalau nanti jawaban dari apa yang ditanyakan Pak Adi dan juga sebagian dari Ibu Rina, kita akan bahas di sesi yang ketiga. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Dan ini satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Adi nih, Det. Apa saja perbedaan antara Rabi Saul dan para rasul yang lain? Yang membedakan, Det? Rasul yang lain ini siapa ini? Mungkin maksudnya murid Yesua kayaknya. Iya, kalau murid Yesua kan memang itu hanya di lingkungan, awalnya hanya di lingkungan orang-orang Yahudi dan bangsa Goyim, tetapi itu tidak terlalu diekspos. Sedangkan Rabi Saul ini diekspos besar-besaran karena memang dia termasuk orang yang dispesialkan. Tapi bukan berarti rasul-rasul yang lain itu tidak spesial. Tetapi memang penekanannya ada pada Rabi Saul. Karena dia dulu punya background penganiaya, sedangkan murid-murid kan tidak. Gitu aja bedanya itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Adi di Salatiga. Jangan kemana-mana, pantengin terus kami di malam hari ini dan juga bersama dengan Dedi di studio. Kita akan kembali lagi selepas lagu pujian. Sahabatku, dengan sesi yang ketiga akan mengupas lebih dalam lagi tentang pembahasan kita di malam hari ini. Tetap di 107.8 program Refleksi Radio Surya Kebenaran. Walau banyak aral rintang menghadang di sepanjang perjalanan hidupku, ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam. Tak ada yang dapat hentikan kasih Tuhan Yesua kepadaku. Siapakah yang dapat pisahkan aku dari kasih-Mu Yesua? Sebab tangan Tuhan terus menjaga
sepanjang perjalanan hidupku. Ombak dan badai di hadapanku tak akan membawaku tenggelam, sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui, sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang, sebab tangan Tuhan terus menjagaku agar ku sanggup melalui, sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya aku menang, sebab Tuhan mau ku mampu jalani sampai pada akhirnya ku jadi pemenang, sampai pada akhirnya ku jadi pemenang. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun sahabat berada, 107.8 masih menyapa ruang dengar sahabat di malam hari ini. Selamat malam dan selamat bergabung untuk sahabatku khususnya di radio konvensional di 107.8 FM dan juga sahabat yang setia melalui live streaming di aplikasi Radio Box. Selamat malam dan selamat bergabung. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi di akhir sesi yang kedua dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita akan langsung tertuju pada segmen yang ketiga di malam hari ini. Oleh karena tanpa berlama-lama langsung saja nih kita masuk pada sesi kita yang ketiga di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kami persilakan, Ded. Iya, terima kasih Rio. Shalom Bapak Ibu, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Masuk di sesi yang ketiga ini merupakan sesi yang penting dalam arti kebanyakan orang salah pemahaman. Nanti tolong Rio bacakan ayat-ayatnya ya. Siap. Jadi kenapa Rabi Saul itu dianggap rasul palsu? Karena ajarannya dianggap berbeda dengan ajaran Yesua. Kalau dianggap itu berarti bukan kepastian tetapi hanya anggapan. Ya, tentang ajaran Yesua, masalah Torah misalkan, itu klaim perbedaannya Yesua mengajarkan ketaatan kepada Torah. Coba tolong dibaca Matius 5 ayat 17 sampai 19 Rio. Ya, Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarkannya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Iya, Amin. Terima kasih Rio. Ini
sahabat surya kebenaran, saya pernah diundang sebuah gereja dari luar pulau lah istilahnya ya, dari luar pulau Jawa, saya tidak perlu sebutkan, di mana gereja itu ada 2 di dalam satu gedung gereja. Jadi satu gedung gereja, satu gembala sidang, tetapi 2 pemahaman. Yang satu mengatakan bahwa Torah sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku kasih karunia. Lalu saya ditanya waktu itu, yang benar kasih karunia sekarang ini zaman kasih karunia atau zaman Torah? Saya katakan dua-duanya salah. Yang benar pada zaman Torah itu ada kasih karunia, dan pada zaman kasih karunia itu ada Torah. Jadi antara Torah dan kasih karunia ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Tadi Rio sudah membaca bagaimana Yeshua tidak membatalkan Torah. Tetapi ada orang yang mengatakan Torah sudah tidak berlaku sejak zaman Yohanan. Kalau sahabat surya kebenaran ingin mendapatkan penjelasan dengan lebih jelas, bisa membuka di channel YouTube saya dengan judul Torah dan Kasih Karunia. Itu nanti bisa dijabarkan di situ lebih jelas lagi. Kalau ini kan tidak mungkin saya jabarkan secara detail. Tetapi yang jelas coba kita membuka saja di dalam Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Saya bacakan. Yeah. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya. Sekarang coba Rio lihat yang versi Indonesia, versi LAI. Terjemahan baru yang LAI. Oke, terjemahan baru. Demikianlah sekarang tidak ada demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, itu kan beda. Beda. Nah, sekarang kalau yang sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani, sesuai dengan Indonesian Literal Translation. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Rio. Coba dibaca lagi yang Roma 8 ayat 1 yang Indonesian Literal Translation. Oke, berdasarkan ILT. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia Yeshua. Ya, stop sampai di situ. Sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Yeshua Hamasia. Hamasia Yeshua di situ ya. Nah, itu menurut Rio kasih karunia atau Torah? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasia Yeshua. Ini sebuah kasih gitu. Iya, kasih karunia. Kasih. Apakah stop sampai di situ? Tidak. Dilanjutkan nih. Dilanjutkan. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, yang hidup menurut roh bukan menurut daging, itulah yang disebut Torah. Jadi di dalam perjanjian baru pun ada Torah. Nah, Yeshua sendiri kan disebut Dafar yang hidup, firman yang hidup. Amin. Jadi Torah kita adalah apa yang Yeshua ajarkan, itulah Torah. Di LAI dipotong. Selanjutnya nggak tahu kemana. Makanya kebanyakan orang jadi korban kesalahan terjemahan. Ya. Kemudian yang dikatakan tadi yang saya sebut bahwa Torah hanya berlaku sampai zaman Yohanan. Nah, ini kalau dijabarkan cukup panjang, tetapi saya sampaikan saja, coba lihat di YouTube saya, karena saya akan melanjutkan lagi tentang yang selanjutnya. Siap. Sementara Rabi Saul Rabi Saul dianggap menghapus Torah. Contohnya di dalam Roma 6 ayat 14. Tolong Rio baca lagi. Roma 6 ayat 14.
Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah Torah, tetapi di bawah anugerah. Nah, ayat itu dianggap Rabi Saul menghapus Torah. Sekarang Galatia 3. Galatia pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 13. ayat ke-10 sampai 13, sahabatku. Sebab semua yang ada karena perbuatan-perbuatan Torah, mereka ada di bawah kutuk. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak bertekun dalam segala hal yang ditulis di dalam kitab Torah untuk melakukannya. Tetapi bahwa tidak seorang pun dibenarkan di dalam Torah di hadapan Elohim. Jelas, sebab orang benar akan hidup karena iman. Tetapi Torah bukanlah karena iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Hamasya telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Ya, jadi ayat-ayat itu sebetulnya ada banyak lagi yang sejenis, tapi saya tidak memunculkan semuanya. Yang intinya orang menganggap Rabi Saul atau Rasul Paulus itu menghapus Torah. Dan begitu. Seperti di awal saya katakan, Rabi Saul adalah seorang intelektual karena dia adalah seorang ahli Torah, ya. Jadi pembicaraannya ini berdasarkan topik-topik. Beda dengan pembicaraan orang pada umumnya, orang awam begitulah. Kalau orang awam bisa langsung to the point, tetapi kalau seorang teolog beda. Dia berbicara sesuai dengan topik. Saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti Rio yang akan membaca bukti bahwa Rabi Saul itu tidak membatalkan Torah. Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin, sebaliknya kami meneguhkan Torah. Nah, siapa yang menulis kitab Roma? Rabi Saul. Rabi Saul. Jadi Rabi Saul itu tidak meniadakan Torah gitu. Lalu kenapa yang tadi itu kok seolah-olah seperti meniadakan Torah? Karena pembicaraannya berbeda. Seorang teolog itu memang harus meneliti kalimat dan kata. Misalkan dulu ya Rio, sebelum saya mengenal Bapa Yahweh sebagai Elohim dan saya hanya mengenalnya nama sesembahan lain, waktu itu saya mengatakan Yeshua itu 100% Elohim, 100% manusia. Tapi setelah saya mengenal Bapak Yahweh, ternyata statement saya salah. Lalu yang benar apa? Yang benar Yeshua itu 100% Elohim dan 100% berwujud seperti manusia. Tetapi dia bukan manusia. Karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa orang Kristen itu mentuhankan manusia, oh no. Yeshua sejak dari sononya itu sudah Elohim. Amin. Ya. Jadi bukan mentuhankan manusia. Dan kalau Yeshua 100% manusia, berarti dia tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena tidak ada manusia menyelamatkan manusia. Kalau berwujud seperti manusia, bisa. Lalu pertanyaannya, kenapa kok banyak orang tidak bisa menerima? Karena antara Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu dilogikakan. Jadi dibuat supaya masuk akal. Padahal Elohim kita itu melampaui akal, bukan tidak masuk akal. Amin. Kalau tidak masuk akal itu berarti satu kekeliruan. Sedangkan kalau melampaui akal, akal kita yang tidak mampu menjangkau. Sun Gokong saja bisa menjadi 3, bisa menjadi 4. Masa Elohim tidak bisa? Katanya dia El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja dalam waktu yang bersamaan.
Tetapi seringkali manusia tidak bisa menerima hal ini, sehingga confused atau bingung sendiri. Begitu, Rio. Siap. Kemudian saya tegaskan lagi bahwa Rabi Saul tidak menolak Torah, tetapi mengajarkan bahwa pembenaran tidak datang dari perbuatan Torah, melainkan dari iman kepada Mesias. Ini topik yang berbeda, tidak membicarakan khusus tentang Torah, tetapi dikaitkan dengan Torah. Galatia 2 ayat 16, coba dibaca. Galatia 2 ayat yang ke-16, sahabatku. Yang mengetahui, sekali lagi, yang mengetahui bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan Torah, melainkan melalui iman Yeshua HaMashiach. Dan kita telah beriman kepada HaMashiach Yeshua, agar kita dapat dibenarkan karena iman HaMashiach dan bukan karena perbuatan-perbuatan Torah. Sebab tidak satu pun daging akan dibenarkan karena perbuatan-perbuatan Torah. Ya. Jadi Rabi Saul pada saat itu penekanannya masih pada keselamatan melalui Mesias. Amin. Tetapi dikaitkan dengan Torah. Kenapa? Karena yang diajak bicara adalah orang-orang yang berprinsip Torah. Jadi harus sesuai dengan arah pembicaraannya. Kemudian Rabi Saul justru mengajarkan fungsi Torah yang benar sebagai petunjuk dosa, bukan sarana keselamatan. Roma 7 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. Roma 7 ayat yang ke-7. Lalu kita akan mengatakan apa? Apakah Torah itu dosa? Tidak mungkin. Malah aku tidak pernah mengenal dosa kecuali melalui Torah, sebab aku juga tidak tahu apa itu hasrat. Jika Torah tidak mengatakan, jangan mengingini. Nah, jadi jelas ya, Rabi Saul itu dalam membicarakan itu sesuai dengan topiknya masing-masing. Karena dia seorang teolog. Artinya misalkan menulis itu tulisannya teratur, rapi ya. Jadi tidak bisa diambil seceplok-seceplok di atas ke bawah kemudian digabungkan jadi satu, tidak bisa. Jadi Rabi Saul lebih fokus kepada pembenaran oleh iman pada saat pembicaraan itu. Amin. Fokus pada kerajaan Elohim, ini hal yang selanjutnya, Rio. Fokus pada kerajaan Elohim melawan pembenaran oleh iman. Jadi seolah-olah seperti yang ditanya Pak Adi tadi, kalau tidak salah ya. Yeshua memberitakan kerajaan Elohim, kerajaan sorga. Misalkan di dalam Matius 4 ayat 17, coba dibaca. Matius 4 atau Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sejak saat itu Yeshua mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah mendekat. Ya, sementara Rabi Saul lebih berfokus pada pembenaran oleh iman. Ini menurut pandangan orang seperti di dalam Roma 5 ayat yang ke-1. Roma 5 ayat yang pertama, sahabatku, atau ayat yang ke-1. Sebab itu, setelah dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Nah, Amin. seolah-olah kan bertentangan, berbeda. Padahal Yeshua memang memberitakan kerajaan Elohim, tetapi Yeshua juga mengajarkan kebutuhan akan iman pribadi kepadanya. Contohnya Yohanan 3 ayat 16. Yohanan 3 ayat ke-16, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Ya, Yohanan 6 ayat 29. Yohanan 6 ayat 29 atau Yohanes 6 ayat yang ke-29, sahabatku, saya bacakan. Yeshua menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan Elohim, yaitu supaya kamu dapat percaya kepadanya yang telah Saya ulangi, Yeshua menjawab dan berkata kepada mereka, inilah pekerjaan Elohim, yaitu supaya kamu dapat percaya kepadanya yang telah dia utus itu. Ya, jadi Rabi Saul di situ
menguraikan makna pengorbanan Yesua dan implikasinya dalam bentuk teologi seolah-olah pembenaran, bukan sebagai ajaran baru, tetapi sebagai penjelasan dari karya Mesias. Jadi keduanya berbicara tentang hal yang sama, cuma dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang seringkali tidak bisa dipahami para pembaca. Karena itu saya katakan ketika saya diminta untuk berkhotbah di salah satu gereja, di mana di dalam gereja itu ada dua kubu, ini memang aneh ini. Jadi satu gereja, satu gembala sidang, tapi yang satu kasih karunia, yang satu Torah. Kemudian yang satu ibadah hari Sabat, yang satu ibadah hari Minggu, Rison. Kemudian yang satu tentang makanan koser, yang satu yang tame. Ini bentrok terus. Saya katakan tidak bisa saya bicara sekaligus seperti ini semuanya. Jadi saya hanya membicarakan tentang yang kasih karunia dan Torah saja. Saya katakan yang mana yang benar, dua-duanya salah. Karena antara kasih karunia dan Torah ini seperti koin yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kalau Torah tidak berlaku, kita bisa hidup seenak-enaknya sendiri dong. Ya. Cuman yang salahnya karena masalah Torah itu seolah-olah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu begitu, yang siap mati bagi Tuhannya. Tapi sebetulnya kan itu disempurnakan oleh kematian Yesua. Jadi Yesua yang menjadi pelaku Torah yang paling sempurna, sehingga kita tidak perlu melakukannya lagi. Tetapi sebetulnya yang dimaksud hal itu sebetulnya adalah teorinya. Ya, kalau sekarang kira-kira sidurnya begitu. Bukan Torahnya, tapi sidurnya. Itu yang tidak bisa diinikan. Jadi Yesua berfokus kepada pewartaan kerajaan dalam konteks Israel, sedangkan Rabi Saul menjelaskan dampak karya itu kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemudian hal yang ketiga sekaligus ini, Rio ya. Kenapa Rabi Saul dianggap rasul palsu? Karena sikap terhadap bangsa bukan Yahudi. Klaim perbedaannya, Yesua berkata di dalam Matius 15 ayat yang ke-24. Coba kita lihat. Matius 15 atau Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Dan seraya menanggapi dia berkata, Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Nah, ini ayat ini kan seolah-olah Yesua hanya untuk orang Israel. Padahal dia katakan tadi di dalam Yohanan 3 ayat 16, bunyinya kan apa tadi? Sebab Elohim mengasihi dunia. Nah, bukan mengasihi orang Israel. Betul. Sedangkan Elohim itu siapa? Yesua. Jadi Yesua itu mengasihi dunia. Karena itu kalau kita membaca kitab suci harus sesuai dengan topiknya. Kalau tidak sesuai dengan topiknya, maka akan terjadi kebingungan dan pada akhirnya kita akan mengatakan ternyata kitab suci ini salah. Dan akhirnya kita kecewa dan meninggalkan Elohim. Jadi sebagai penjelasannya, kalau Yesua itu seolah-olah diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, sedangkan Rabi Saul justru menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, penjelasannya Yesua memang fokus utamanya kepada Israel. Di dalam Matius 10 ayat 5 sampai 6 kita baca aja dulu. Ya, Matius 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, sahabatku. Sekali lagi, Matius 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yesua mengutus ke-12 muridnya ini, seraya memberi tugas kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa lain, dan janganlah kamu masuk ke kota orang-orang Samaria. Malah sebaliknya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Nah, itu sebetulnya karena janji mesianik dimulai dari sana. Namun dia juga menunjuk misi global. Contohnya lagi misalkan Yohanan 10 ayat 16. Yohanan 10 ayat yang ke-16 atau Yohanes 10 ayat yang ke-16, sahabatku.
Dan aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Nah, iya kan? Terus Seharusnya lah aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. ya, tadi sudah disebutkan juga di dalam Yohanan 3 ayat 16. Tambah satu lagi, Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat yang ke-19 atau Matius 28 ayat yang ke-19, sahabatku. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, jelas kan? Jadi Rabi Saul itu melanjutkan misi universal ini, bukan bertentangan dengan Yesua, tetapi menggenapi amanat agung. Itu hal yang ketiga. Yang terakhir, yang tadi ditanya oleh Pak Adi kalau tidak salah ya, ajaran tentang kasih karunia dan ketaatan. Siapa tadi? Ibu Rina. Ibu Rina, ya Ibu Rina. Mungkin Ibu Rina mudah-mudahan masih on. Ya, ajaran tentang kasih karunia dan ketaatan. Ini terjadi klaim perbedaan. Misalkan Yesua menuntut ketaatan yang radikal. Misalkan di dalam Lukas 14 ayat 26 sampai 33. Coba Rio baca. Lukas pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya dan ibunya dan istrinya dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya laki-laki dan saudara-saudaranya perempuan dan bahkan juga jiwanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Dan siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah dari antara kamu yang ingin mendirikan sebuah menara, yang tidak terlebih dahulu duduk menghitung biayanya, apakah dia mempunyai sesuatu untuk menyelesaikannya? Supaya jangan setelah dia meletakkan fondasinya dan tidak sanggup menyelesaikannya, maka semua orang yang melihatnya mulai mencemooh kepadanya sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak pergi menyerang raja lain dalam peperangan, tidak duduk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dia sanggup dengan 10.000 orang menghadapi yang datang kepadanya dengan 20.000 orang? Dan jika tidak, selama musuh itu masih jauh, dengan mengirim seorang utusan dia menanyakan syarat-syarat untuk perdamaian. Demikian pula selanjutnya, setiap orang dari antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala yang menjadi miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Iya. Jadi seolah-olah Yesua menuntut ketaatan radikal, tapi sebetulnya kalau kita telaah lebih jauh, itu bukan seperti itu, tetapi prioritas. Prioritas. Jadi bukan berarti Yesua menentang Torah, karena di dalam Torah juga dikatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di negeri yang Yahweh Elohim berikan kepadamu, kan gitu. Ya, jadi ini bicara soal prioritas kasih, tetapi banyak orang salah artikan itu tentang kasih karunia dan ketaatan. Sementara Rasul Paulus atau Rasul Polos mengajarkan keselamatan karena kasih karunia. Tadi Yesua ketaatan karena radikal. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia Elohim, bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Nah, jadi sebetulnya apa yang diajarkan Yesua dengan apa yang diajarkan Rabi Saul sama apa enggak? Sama. Cuman orang salah pemahaman. Yang diambil pembahasan yang berbeda. Itu paham maksudnya Rio? Paham. Jadi harusnya kan sesuai dengan konteksnya. Gitu ya. Betul. Jadi keduanya mengajarkan kasih karunia dan ketaatan yang berjalan bersama-sama. Orang yang sudah menerima kasih karunia tentu hidupnya akan taat akan kebenaran firman yang sudah diberikan kepadanya sebagai kasih karunia. Karena itu Yesua berkata di dalam Yohanan 15 ayat yang kelima dikatakan apa? Yohanan 15 ayat ke-5 atau Yohanes 15 ayat yang kelima.
Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara Rabi Saul berkata kasih karunia bukan alasan untuk terus hidup dalam dosa. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai ayat ke-2. Lalu dia akan mengatakan apa? Maaf saya sekali lagi, Roma 6 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Lalu kita akan mengatakan apa? Apakah kita akan terus-menerus tinggal di dalam dosa supaya anugerah itu bertambah banyak? Tidak mungkin. Kita yang telah mati terhadap dosa, bagaimana kita masih ingin hidup di dalamnya? Ya, jadi keselamatan adalah oleh kasih karunia, tetapi hasilnya adalah ketaatan dan hidup baru. Yes. Jadi jangan dipotong-potong. Saya masih ada satu penjelasan yang terakhir, yaitu tentang iman dan perbuatan. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bagaimana bunyinya? Matius 7 atau Matius pasal 7 ayat yang ke-21, sahabatku. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi Yesus mengajarkan tentang perbuatan. Sementara Rabi Saul menekankan iman, bukan perbuatan. Kalau kita baca ayat-ayatnya tadi. Tetapi sebetulnya Rabi Saul tidak menolak perbuatan baik. Kita membuka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, sahabatku. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Hamasiah Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Ya, jadi Yeshua dan Rabi Saul itu selaras. Iman yang sejati menghasilkan ketaatan dan buah pertobatan. Yes. Tapi karena orang memenggal-menggal ayat sehingga seolah-olah bertentangan. Seperti dulu zaman masih ada iklan salah satu produk racun serangga itu. Ayah pulang, semprotkan ini sayang gitu. Padahal yang disemprotkan, yang dipakai untuk nyemprotkan racun serangga. Nah itu karena iklannya itu dipotong-potong, ditempel jadi satu. Karena itu di dalam kita membaca firman harus sesuai dengan konteksnya. Kalau sesuai dengan konteksnya tidak akan pernah terjadi perbedaan. Karena kitab suci itu diilhami oleh Ruach HaKodes. Begitu Rio. Haleluya. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pembahasan yang begitu luar biasa di malam hari ini. Dari deretan ayat yang sudah dibaca, ada yang membuat saya merasa lucu nih, dan menggelitik juga ternyata. Ya, orang-orang itu ya tadi konteksnya itu tidak melihat konteksnya, tapi asal langsung bicara. Betul. Asal langsung bicara gitu kan, dan tidak melihat wah konteksnya ternyata ini antara Yeshua dan juga yang diajarkan oleh Rabi Saul kepada jemaat-jemaat gitu. Sahabatku, mari kita lihat ternyata konteksnya itu yang harus kita perhatikan. Jangan kita langsung asal bilang bahwa wah Rabi Saul ini menghapus Torah nih, langsung menghakimi. Makanya seperti pada saat saya diundang di sebuah gereja di luar pulau itu, langsung pertanyaan ke saya, yang benar yang mana? Gitu. Saya bilang dua-duanya tidak benar, kaget mereka. Loh kok dua-duanya tidak benar? Karena antara kasih karunia dan Torah itu seperti koin yang tidak bisa dipisah-pisahkan, dua sisi gambar yang berbeda tetapi satu, berjalan bersama-sama. Karena itu tadi yang terakhir kan antara Rabi Saul dengan Yeshua kan ajarannya selaras. Haleluya. Begitu. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita sudah bisa membedakannya? Nah, mari sahabat yang diberkati oleh Bapak Yahweh, oleh karena itu di malam hari ini kita merefleksikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, yaitu Dedi Yakub di malam hari ini, menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita itu tidak salah salah kaprah, salah menganggap, atau kita
bisa menjadi umatnya yang tahu, oh ternyata kebenarannya seperti ini. Salah paham konteks intinya. Salah paham konteks artinya. Jadi sehingga kalau ada orang berkata bahwa itu dia adalah rasul palsu nih, karena dia menganggap dirinya sendiri dan dia yang menulis setiap apa yang dibeberkan di dalam kisah para rasul. Ternyata sahabatku, ketika disampaikan di malam hari ini membuka. Jadi, ternyata pemahaman kita itu ternyata baru sebatas ini ya, sebatas mata kaki gitu loh. Dan kita belum tenggelam di dalamnya. Iya. Dan biasanya memang orang yang pemahamannya dangkal itu merasa lebih dari segala-galanya. Artinya baru lihat kulitnya seolah-olah tahu bijinya. Betul, kecuali biji jambu monyet. Kayak itu ketahuan karena di luar. Di luar. Ya, itu dia. Haleluya, haleluya. Dan terima kasih nih Dedi. Baik, mungkin daripada kita jeda atau apapun nih karena waktu juga deh. Kita langsung pada closing kita di malam hari ini. Silakan. Iya. Closing statement saya, sahabat Surya Kebenaran, pada saat kita membaca firman, mungkin kita menemukan hal-hal yang seolah-olah bertentangan. Jangan langsung menolak. Tanyakan kepada yang mengerti firman. Ya tentu saja yang tidak berpihak. Saya tidak mengaku diri saya ahli firman, tidak. Karena saya juga manusia biasa yang masih terus belajar. Salah satu contoh ketika saya ditanya Bu Gembala Roida tentang perbedaan Torah dengan Taurat, saya tidak langsung jawab. Kalau saya tidak tahu ya saya bilang saya tunggu, coba ditunggu 1 minggu saya selidiki dulu, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada menemukan ayat yang seolah-olah bertentangan, jangan langsung mengklaim kitabnya salah. Contoh yang nyata saja, misalkan perbedaan silsilah Yesua di kitab Matius dengan di kitab Lukas kan berbeda. Nah, masa silsilah kok berbeda? Nah, kalau tidak tahu jawabannya, tanyakan dulu. Padahal itu hanya jawabannya sangat mudah. Yang satu diambil dari garis keturunan Yosef, yang satu diambil dari garis keturunan Miriam. Jadi semua ada jawabannya. Cuman kalau tidak tahu, jangan buru-buru menyalahkan kitab suci lah. Karena kitab suci itu sempurna sebab dibuat oleh Ilham Ruach HaKodes, bukan ujuk-ujuk ditulis manusia yang paling pintar. Penerjemah saja masih banyak yang salah kok. Tetapi Ilham Ruach HaKodes tidak pernah salah. Begitu Rio. Ya, sahabatku, seperti tadi yang sudah disampaikan, Ilham Ruach HaKodes tidak pernah salah. Ingat kembali lagi sahabatku, jangan kita langsung menyalahkan atau kita mempermasalahkan, karena biasa ya kalau tadi ya, kalau kita sudah bandingkan ternyata terjemahannya aja sih yang membuat orang keliru. Makanya antara Torah dengan Taurat saja kan menerjemahkannya Taurat. Betul. Lalu yang mana Torah, yang mana Taurat? Ya mau ndak mau harus kita baca bahasa Ibraninya. Amin. Tapi kan tidak perlu harus kita ahli bahasa Ibrani. Oleh karena itu kami sangat merekomendasikan sahabat kalau punya gadget bisa download aplikasi Alkitab dan pakai yang ILT. Nah, itu di situ terjemahannya sudah akurat ya, Dad? Ya, akurat. Walaupun masih belum 100%, tapi setidak-tidaknya sudah interlinier lah. Terus sangat lengkap sahabatku. Ya tidak terpotong ayatnya ya. Jadi jangan khawatir. Ya terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Ini ucapan terima kasih dari Pak Adi. Terima kasih Pak Yakub untuk jawabannya. Terima yang sangat kasih luar kembali biasa. Pak Adi. Dan juga ini dari Gurnadi, ucapkan terima kasih buat acara program refleksi malam hari ini untuk Kak Rio dan Om Yakub. Mohon acaranya ditutup dalam doa. Pasti kita akan tutup dalam doa. Ya, dan juga terima kasih buat Ibu Rina di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Rina. Juga Deborah dan mamanya, ada Mama Titi namanya. Nama Mama Titi ya. Yang sudah mendengarkan juga di malam hari ini, sehat selalu, semakin disempurnakan. Amin. Dan juga buat Ibu Yulita terima kasih, dan juga buat Ibu Susi terima kasih. Untuk atensi dalam mendengarkan ya di malam hari ini. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, karena kita sudah di penghujung acara kita di malam hari ini, maka kita akan tutup di dalam doa. Silakan Dad. Ya, mari sahabat Surya Kebenaran kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yitzhak dan Yakub,
yang mengasihi dan mencintai kami di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur untuk acara refleksi pada malam hari ini. Engkau telah memberkati semua yang sudah memonitor dan yang memberikan atensi, yang tidak kami sebut namanya satu persatu yang tadi sudah disampaikan oleh Rio. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong. Semua pergumulan-pergumulannya Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach yang akan memberkati dan menjawab. Karena Engkau adalah Yahweh Rafa bagi orang yang sakit, dan Engkau adalah Yahweh Yireh bagi yang mengalami permasalahan ekonomi dan masalah-masalah kehidupan yang lain. Terima kasih Bapak, Engkau adalah El Shaddai, Elohim yang Maha Perkasa. Ketika kami dalam keadaan sakit, Engkau menyembuhkan dengan kuasa dahsyat luar biasa. Biarlah Tuhan semua pendengar, pecinta Radio Surya Kebenaran, Engkau terus memberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kelimpahan yang datang dari Samayim. Dan Tuhan, jika Engkau izinkan, beri kesempatan kembali kepada kami untuk berjumpa di waktu yang akan datang. Jika Engkau izinkan, kami dapat berjumpa muka dengan muka. Tetapi apabila tidak, karena Yeshua sudah datang kembali, maka kami akan berjumpa di dalam kerajaan sorga yang mulia. Berkati Rio yang sudah memberikan sebagai host pada malam hari ini. Biarlah Engkau terus memakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Baik, terima kasih untuk Dedi. Sama-sama Rio. Atas waktu kebersamaannya, Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan, pelayanannya, semua yang diperlukan Bapak Yahweh berkati dengan luar biasa. Keluarga generasi yang dilahirkan diberkati dengan luar biasa. Dan juga sahabatku, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan di program yang sama dengan pembahasan lain yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan juga terima kasih buat sahabat kita yang ada di studio. Ada Petronella ya. Terima kasih dari tadi sudah ikut menyimak di studio. Terima kasih untuk kebersamaannya. Baik sahabatku, semangat bagi kita semua. Selamat malam, salam sehat selalu. Bapak Yahweh memberkati. Tapi ingatkan untuk sahabatku, obrolan malam ini dapat sahabat menyimak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa di-share linknya untuk keluarga dan sahabat kemanapun, hingga kita semua sama-sama diberkati. Terima kasih sahabatku, Bapak Yahweh memberkati. Bapakku yang maha kudus, Engkau Tuhan semesta alam. Hanya padamu aku bersujud, puji, sembah dan berdoa. Bapakku, suci namamu, ku tunduk sujud menyembah. Datanglah hadiratmu, ku rindu bersamamu Tuhan.
Yahweh namamu, Elohim yang kekal selamanya. Hanya padamu aku